Pentingnya memilih kampus dan jurusan yang tepat, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kalian lakukan sebelum masuk ke kuliah, studi jenjang kuliah. Sejak SMA, kita pasti punya impian untuk bisa berkuliah di kampus-kampus yang terkenal, yang udah punya nama. Selain itu, kita juga pasti pengen jurusan yang kita punya itu pilih sendiri. Nah, biasanya jurusan itu dipilih karena berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan saat lulus kuliah nanti. Ada juga jurusan-jurusan pilihan kita yang selalu berhubungan dengan pengetahuan yang kita tahu tentang dunia profesional atau bahkan bisa terinspirasi dari idola kita seperti selebgram, youtuber, atau role model. Atau bisa juga jurusan yang mengikuti pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh orang tua. Kita ambil contoh misalkan orang tua kita dulunya sebagai dokter gitu. Nah, kita lanjutin itu untuk meneruskan generasi dokter di keluarga. Alhasil kita ambil jurusan kedokteran untuk kuliah. Namun banyak juga dari kita yang ketika sudah lulus dari SMA itu bingung untuk mengambil jurusan apa. Di sisi lain banyak orang yang sudah memutuskan bakal ngambil jurusan apa, tapi ada juga siswa yang masih bingung sehingga dia menyesal mengambil jurusan itu. Nah, sebenarnya banyak pertimbangan yang harus diambil saat memilih jurusan kuliah. Pokoknya jangan pernah memilih jurusan dengan gegabah atau atas tekanan orang lain. Karena cara memilih seperti ini akan cenderung meningkatkan resiko gagal di tengah jalan. Harusnya ada banyak pertimbangan yang harus dipastikan agar saat memilih jurusan kuliah itu milih jurusan yang tepat gitu, memilih jurusan yang tepat. Jadi biar nanti kita tidak menyesal. Makanya saya bilang tadi ada beberapa orang yang sudah memastikan jurusannya, ada yang belum memastikan. Bisa saja orang yang setelah memastikan jurusannya dia nyesal, tapi orang yang belum memastikan jurusannya malah dia nggak nyesel, malah dia happy di jurusan itu, padahal dia belum mastiin. Jadi bukan berlebihan bila pilihan jurusan kuliah itu menentukan nasib hidup kita bertahun-tahun ke depan nanti. Karena nyatanya mendapatkan ilmu yang tepat juga menentukan hidup selama bertahun-tahun setelah masa di universitas. Baik itu menyangkut karir kalian, nanti jenjang karirnya gimana, terus relasi sosial kalian, pencapaian-pencapaian kalian, hingga pola hidup kalian. Nah, maka dari itu, memilih jurusan kuliah harus banyak sekali pertimbangan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, banyak aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Namun tak selalu pilihan kuliah menentukan nasib karir. Ada juga orang yang menjalani pekerjaan tak sejalan dengan bidangnya. Seperti kita ambil contoh ya, ada orang ngambil jurusan kuliah administrasi, tapi dia malah kerja di bidang IT karena jago coding. Itu merupakan salah satu jalan lain jika kita mau berusaha. Tapi kenapa kita nggak cegah dari awal aja gitu, dari pas milih jurusan? Ya kan, lebih baik cegah dari awal. Nah, dilansir dari situs The Motivated Millennial, studi Federal Reserve menunjuk bahwa 27% lulusan sarjana di Amerika Serikat menjalani profesi sesuai jurusan kuliahnya. Bayangin loh, dari 100% hanya 27% yang menjalani profesi sesuai jurusan di Amerika Serikat. Kita nggak tahu kalau data di Indonesia gimana. Jadi jurusan itu tidak hanya sebagai prospek pekerjaan. Penentuan jurusan itu berpengaruh pada keseriusan calon mahasiswa menjalani segala tugas kuliah. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan aspek-aspek penting, hal-hal penting yang bisa kalian jadikan pertimbangan
Untuk memilih jurusan kuliah agar tidak menyesal, kalian harus pilih jurusan kuliah yang tepat ya, biar nggak nyesel kayak saya. Saya juga nyesel. Saya itu kuliah tuh misalnya pas semester awal. Oke, kita lanjut ke aspek atau poin yang pertama, yaitu adalah minat, hobi, atau passion kalian. Sesuaikan jurusan dengan minat, hobi, atau passion kalian. Ingat itu. Poin yang pertama ya. Bila gemar menggambar ya kalian pilih desain visual, jurusannya atau seni rupa gitu. Misalkan kalian hobi ngegambar atau melukis sesuatu, pokoknya berarti yang berkaitan jurusan seni. Jadi mengetahui minat dan hobi itu bukan sekedar tahu apa yang menarik bagi kita gitu, melainkan seberapa serius dan konsisten menjalani minat tersebut. Memilih jurusan kuliah yang sesuai minat pasti akan membuatmu menjalani perkuliahan dengan happy, seneng. Karena walaupun gimana ya, ketika tugas kuliah menumpuk, tak terasa sebagai beban pun, bila kamu tertarik menjalaninya, kamu bakal luas happy. Happy, seneng. Gini nih, kita ambilkan contoh aja ya, pemilihan jurusan. Misalkan kamu hobinya pengen menjurus pada jenjang karir di bidang desain grafis. Ya tentunya kita harus ambil jurusan di kafe, desain komunikasi visual. Itu bakal jadi pilihan yang seimbang. Ketika kamu menjalin hobi, ada kaitannya dengan orientasi karir nanti. Jadi antara pemilihan jurusan kamu itu udah all in one banget gitu. Hobi, minat, passion kamu udah ada di jurusan itu, dan orientasi karir ke depannya pun bakalan bagus jenjang karirnya. Hebat banget. Makanya di sini saya garis bawahi, mengetahui minat atau passion itu sangatlah penting. Kamu harus tahu minat, hobi, dan passion kamu itu apa. Soalnya ini bakal berhubungan cepat atau lambatnya dengan kelulusan kamu nanti. Pokoknya jangan sampai ketika memulai kamu malah merasa tidak suka dengan apa yang kamu pelajari. Dan itu sangat mempengaruhi produktivitas kamu ketika belajar di kampus. Bahkan resiko yang paling buruk adalah kamu akan lulus lama dan semakin banyak biaya yang orang tua atau kamu keluarkan. Oke, itu adalah poin yang pertama ya. Minat, passion, hobi. Sesuaikan jurusan dengan minat, passion, hobi. 3 itu. Biar kita tuh nggak nyesal. Apalagi kalau misalkan kamu cita-citanya di bidang itu juga, otomatis jenjang karirnya pun berorientasi kepada apa yang kamu inginkan. Nah, salah satu cara mengetahui apa yang kamu minati juga bisa dilakukan dengan datang ke psikolog untuk melakukan tes atau minta apa namanya, tes untuk melihat bakat kamu, gimana sih disebutnya apa ya. Pokoknya psikolog itu bisa mengetahui melalui sesi sharing antar kalian. Lewat psikolog masalah akan dipahami antar kalian saat memilih jurusan. Jadi antara kalian dan psikolog itu kalian bakal komunikasi soal masalah pemilihan jurusan bingung ini, dan selalu pasti bakal mudah teratasi. Itu salah satu saran juga, tapi ya jangan sampai ke psikolog juga. Pokoknya dari diri sendiri dulu aja ya, langsung ke psikolog buset. Oke, poin yang pertama udah tadi ya. Sekarang kita menuju ke poin yang kedua, yaitu adalah kenali potensi diri. Di samping minat, hobi, dan passion yang tadi, bakat pun tidak kalah penting. Akan lebih optimal bila minat disertai dengan kemampuan. Setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Agar memilih jurusan kuliah sesuai dengan potensi diri. Kalau misalkan keunggulan sudah menonjol dalam diri kalian, ketika kalian mengakui diri sendiri, oh keunggulan saya di sini, kemampuan saya di sini, itu artinya potensi diri kalian, dan
Sesuaikan jurusannya. Misalkan ya, ketika kamu tertarik pada disiplin ilmu tertentu dan merasa kamu didaktirkan untuk itu, ambil, 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 ambil. Jangan sampai nyesel potensi kamu di situ, tapi kamu nggak dikembangin, malah ambil jurusan lain. Tapi tentunya, kamu jangan terlalu percaya diri sama kemampuan kamu sendiri. Jangan terlalu percaya diri, karena setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Untuk itulah kita masuk kuliah, agar mengembangkan kapasitas itu menjadi tidak terbatas. Contoh aja nih ya, saya contohin. Misalkan kamu memilih jurusan kedokteran, boleh milih kedokteran sebagai salah satu jurusan favorit. Tapi pastikan dulu benar-benar kalau kedokteran itu sesuai tidak dengan kapasitas kemampuan kita gitu. Jangan paksakan apapun demi gengsi. Demi apa ya, pokoknya mah demi yang lain punya, apalagi salah satunya demi gengsi gitu. Karena kedokteran mungkin jurusan keren bagi beberapa orang, tapi untuk menuju ke sana dibutuhkan dana dan juga kemampuan yang tidak sedikit. Jadi antara kemampuan kita di bidang biaya dan bidang harus ya itulah. Jadi buat apa kita masuk kedokteran kalau pada akhirnya ngerugiin diri sendiri. Nah, balik lagi ke saran saya yang poin pertama tadi. Untuk mengetahui kapasitas Anda, potensi Anda, konsultasikan juga ke psikolog. Lakukan konsultasi mendalam dengan ahlinya. Jangan memprediksi diri sendiri. Psikolog akan membantu mengurai kapasitas yang Anda miliki. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, keberpihakan kalian belum tentu baik di mata psikolog, karena kalian memprediksi diri sendiri bahwa kalian itu yakin, pas ujung-ujungnya kalian enggak yakin, itu bakal buyar. Waduh, makanya kalau misalkan di ujung-ujungnya enggak yakin, langsung aja ke psikolog. Ketika kalian sudah mengetahui minat, bakat, passion, hobi kalian, tapi pas mengambil jurusan kalian masih ragu, nah itu salah satu opsional buat kalian ke psikolog. Saya ambil contoh garis bawah ya, sebenarnya kuliah itu tuh dalam mengambil jurusan itu memang nggak ada yang tahu ke depannya ya. Walaupun kita udah memprediksikan jurusan ini nih udah tepat banget, tapi kan dalam prosesnya kita nggak ada yang tahu. Jadi percuma di sini gue bilang pertimbangan untuk mengambil jurusan yang tepat, tapi gue juga nggak bisa ngejamin garansi kalian kalau prosesnya itu bakal baik juga. Makanya nggak ada yang tahu ke depan. Makanya seperti yang gue bilang awal tadi, cegah dari awal. Kenapa enggak, ya kan? So tadi kita udah sampai mana ya? Oh iya, udah sampai psikolog ya, poin kedua ya. Yang soal apa ya? Aduh, lupa lagi. Ini gue sekali tag ya, nggak ada edit video, langsung ngomong. Oh iya, yang tadi kita kapasitas ya. Oke, jadi kan udah ada 2 poin. Sekarang kita poin ketiga ya. Jadi kan poin pertama itu minat, bakat, minat, passion, hobi. Yang kedua itu kemampuan, kapasitas ya, bakat. Nah, oke, sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu peluang karir. Pertimbangkan peluang karir sebelum memilih jurusan kuliah. Tahu nggak kalian peluang karir apa? Oke, jadi peluang karir itu adalah kesempatan ketika kalian lulus kuliah, kalian bakal kerja di mana gitu, di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C. Nah, misalkan kalian masuk di perusahaan B,
itu udah ada peluang karir dah, tapi gimana jenjang karirnya, apakah bagus atau enggak? Walaupun peluang karirnya ada, kalau jenjang karirnya jelek ya percuma. Itu bukan salah kita ngambil jurusan, tapi memang salah kita ngambil pekerjaan di perusahaan B itu. Dulu. Oke, jadi peluang karir itu adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan sebelum anda sekalian, sebelum kalian itu menetapkan pilihan pada satu jurusan kuliah. Tentu setiap orang menginginkan jurusan dengan karir dan penghasilan menjanjikan di masa depan. Hal tersebut sama sekali tidak salah. Mengingat setiap orang perlu cermat menentukan studi dan karir agar taraf hidup di masa mendatang terus membaik dan membaik. Ya, begitu. Jadi bingung juga kalau misalkan kita memilih peluang karir kalau jenjang karirnya kita jelek. Gak ada sangkut pautnya mau jurusan, tapi kalau misalkan kalian pengen peluang karir yang lebih banyak, baru itu ada sangkut pautnya dengan jurusan. Jadi kalau misalkan kalian pengen ambil peluang karir yang banyak, ambil jurusan dengan jenjang karir yang bagus gitu. Jadi antara keterkaitan pemilihan jurusan, peluang karir dan jenjang karir itu saling berkaitan erat, triangle lah pokoknya. Soalnya ketika kalian lulus kuliah, kalian saat mencari kerja, nah disitulah langkah awal kalian mencari lowongan kerja. Ketika misalkan keterima di perusahaan X nih, kayak kalian lihat, wah ada peluang karir nih pas kalian masuk ke sana. Nah, jenjang karir ini gimana? Seperti yang gue bilang tadi, jenjang karir ini gimana? Tapi jenjang karir nggak akan ada sangkut pautnya dengan jurusan. Sangkut pautnya itu dengan peluang karir yang kalian pilih. Jadi sangkut pautnya itu keputusan kalian untuk memasuki perusahaan mana. Nah, gitu. Nggak berbentuk perusahaan juga sih, bisa kalian kerjaan yang lain, nggak harus perusahaan, juga gitu. Namun di samping itu perhatikan juga peluang pekerjaannya sesuai atau tidak dengan lingkungan sosial, banyak membutuhkan SDM atau tidak. Makanya cari data tentang pekerjaan lulusan jurusan. Pastikan jurusan yang dipilih memiliki peluang karir yang luas dan menjanjikan di masa mendatang. Nah, baru ini ada kaitannya. Jadi nggak disebut triangle juga lah, tapi disebutnya prinsip vertikal horizontal. Pemilihan jurusan ada kaitannya dengan peluang karir, tapi peluang karir ada kaitannya dengan jenjang karir. Cuman jenjang karir dengan pemilihan jurusan itu nggak ada kaitannya. Kaitannya justru tengah-tengah peluang karirnya. Bagaimana kalian mengambil peluang karir tersebut untuk melanjutkan ke jenjang karir. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Jadi udah berapa poinnya? Poin keempat itu adalah sesuaikan jurusan dengan keunggulan universitas. Rehat dulu. Memilih jurusan sama pentingnya dengan memilih kampus atau universitas pilihan. Pertama, yang harus dilihat adalah akreditasi. Nah, akreditasi ini akan penting buat kita ke depannya, apalagi akreditasi kampus. Karena akreditasi itu kan ada akreditasi jurusan, akreditasi fakultas, dan akreditasi kampus. Pertama yang harus dilihat itu adalah akreditasi yang kita inginkan kampusnya, baik berakreditasi A, sangat berpengaruh juga dengan kualitas universitas baik secara infrastruktur atau juga kualitas dosen. Jadi kalau akreditasnya udah A itu udah termasuk sangat baik. Kalau misalkan akreditasi B biasanya kita dipandang sebelah mata. Pengalaman, belajar dari pengalaman.
Jadi sediakan waktu untuk masuk ke berbagai situs yang memberi informasi tentang kampus-kampus yang ingin kalian targetkan. Atau langsung masuk ke website kampus tujuan. Jadi kalian cari juga tentang kampus yang ingin kalian masuki, jurusan-jurusannya, akreditasinya, kualitas dosennya gitu. Sistemnya, jangan sampai kalian nyesel. Kalau punya waktu lebih, ya lebih baik kalian datang ke kampusnya langsung untuk berbincang dengan pihak kampus terkait sambil lihat-lihat kualitas gedung kampus tersebut. Berhubung sekarang lagi pandemi, uh, kayaknya udah dilonggarin kali ya kebijakannya, jadi bisa kali kalian ke kampus. Jadi gini nih, setiap universitas memiliki jurusan unggulannya masing-masing. Penting untuk mengetahui ini sebelum memilih jurusan kuliah. Soalnya tidak semua program kuliah itu seimbang. Gini loh, uh, universitas itu kan universitas dengan ranking tinggi itu bisa memiliki fakultas yang tidak begitu unggul. Sebab semua universitas yang memiliki jurusan, aduh konsepnya gimana ya, saya lupa ya, pokoknya universitas dengan ranking tinggi bisa memiliki fakultas yang tidak begitu unggul sebab universitas memiliki jurusan tertentu yang diunggulkan. Jika sudah memiliki syarat universitas, perhatikan bidang atau jurusan yang unggul di universitas tersebut. Jadi yang kita patok itu jangan fakultasnya, tapi jurusannya. Mana jurusan yang diunggulkan oleh kampus tersebut, kampus yang kalian target. Jangan lihat fakultasnya, soalnya kalau fakultas itu kan kumpulan-kumpulan jurusan. Bagaimana kalau misalkan jurusan yang paling terkenal bersatu dengan jurusan yang paling kita kenal dalam satu atap fakultas yang sama? Nah, makanya saya bilang pilihnya jurusan, jangan fakultas. Biasanya universitas mengunggulkannya jurusan-jurusan, fakultas itu cuman ya sebagai naungan daripada kelompok ilmu-ilmu di jurusan itu. Contoh misalkan kayak fakultas administrasi, nah jurusan itu kan ada jurusan administrasi publik, jurusan administrasi bisnis, jurusan administrasi perpajakan. Kita ambil contoh, gimana kalau misalkan jurusan yang diunggulkan administrasi perpajakan, dan jurusan yang tidak terkenal adalah administrasi bisnis misalnya. Nah, kalian tuh mikir, ini kampus kayaknya mengunggulkan fakultas administrasi. Kalian asal ngambil di jurusan di fakultas tersebut. Dan kalian malah ngambil jurusan administrasi bisnis. Padahal yang diunggulkan administrasi perpajakan. Nah, makanya kita patokannya ngambilnya jurusan yang diunggulkan. Jangan kita lihat fakultasnya. Kadang kita bisa dijebak juga sih. Biasanya gini, kualitas lulusan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuka lowongan kerja. Kualitas jurusan mengacu pada hasil akreditasi jurusan yang biasanya tertera pada situs-situs universitas. Jadi 3 aspek penting dalam poin itu adalah sebelum kita milih jurusan, kita harus meneliti dulu akreditasi jurusan yang diunggulkan, nama baik kampus. Maksudnya nama baik itu bukan tidak pernah melakukan maksudnya nama baik itu gini, apa ya, pokoknya jadi bukan nama baik ya, universitas ternama lah kayak UI, UGM, ITB, sesuai dengan ranking. Kan suka ada ranking universitas gitu, kalian cari aja di situs-situs banyak ranking universitas. Memilih jurusan itu sama pentingnya dengan memilih kampus atau universitas pilihan. Pertama gini ya, yang harus dilihat itu adalah akreditasi jurusan yang kita inginkan. Soalnya kalau misalkan akreditasinya ini pasti sangat berpengaruh juga dengan kualitas universitas, baik secara infrastruktur juga kualitas dosen. Selain baik bagi kita ke depannya, baik juga ketika kita lagi kuliah. Nah, kuliah enak, lulus juga enak. Oke, kita sekarang udah sampai poin kelima. Jadi kita udah sampai
pembahasan poin 4. Sekarang selanjutnya adalah aspek kelima, yaitu sesuaikan dengan kemampuan finansial kalian. Pokoknya jurusan kuliah yang dipilih kalian itu harus sesuai dengan kondisi keuangan kalian, kemampuan finansial kalian gitu. Karena ketika mempersiapkan dana untuk kuliah, pikirkan juga biaya perkuliahan per semesternya, biaya hidupnya, biaya tempat tinggalnya gitu, biaya kebutuhan kegiatan belajarnya, uang bukunya, biaya praktikum, biaya sebagainya lah, banyak, transport gitu kan. Soalnya gini loh, setiap jurusan kuliah pasti membutuhkan pengeluaran dana yang berbeda-beda. Jadi kita ambil kesimpulan pasti ada jurusan yang biayanya tinggi banget, ada yang rendah banget. Biasanya yang tinggi itu kampus-kampus ternama. Nah, agar tidak kelabakan perihal dana kuliah, lakukan penghitungan matang sebelum memilih jurusan kuliah.